Taufik gurunya NU bangsat. Ini yang bikin provokator. Ini ya bagus Gus, namanya nggak Habib ya, tapi ujung-ujungnya apa? Habib Taufik gurunya NU, ya terima saya. Itu secara tegas berarti sudah menginjak-injak NU, membelokkan NU berarti membelokkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27. Sahabat Maret 27 dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan dalam segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan suguhkan ya, atau kita tampilkan, yaitu sebuah video ceramah dari seorang kiai pribumi, yang dimana di dalam isi ceramahnya beliau ini, beliau dengan lantang dan tegas menyampaikan pada umat, pada jemaahnya, agar jangan mudah dibohongi oleh kaum pendatang-pendatang dari Yaman yang kelihatannya berdakwah, yang kelihatannya bersolawat, tapi sebenarnya ingin mengadu domba. Beliau juga marah kepada ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Sekaf. Apa yang sebenarnya membuat beliau ini marah? Agar lebih jelas dan tidak gagal paham, mari kita tonton videonya berikut ini. Yang namanya ulama Nusantara yang mentransformasi dari Wali Songo, betul? Karena ini tadi Gus Ubat buka kitabnya Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Hati-hati, yang perlu dibuka Kanjeng Sunan Kalijaga sebelum membuka Ihya itu dikubur dulu. Nah ini ingat, didikan Wali Songo termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga, tokoh pakar yang harus mencintai tanah air, mencintai Nusantara. Ini kitab Ihya Ulumuddin, termasuk rentetannya saudaranya kitab Mukasyafatul Qulub. Ini sudah diawali beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula husnul zahir laman khotatil qulub. Jikalau tidak ada fenomena lahiriah yang hebat, yang begitu actionnya luar biasa, hati gak akan tertipu, hati gak akan terkesima, gak akan terkesima. Makanya hati-hati, imigran pendatang yang sok bagus kita tidak boleh tertipu, yang sok dakwanya bagus disabu habis oleh Mbah Ghazali karena pegang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul bihatim al-kaisu man dana nafsahu, orang yang hebat adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Kembali wal ahmak sebaliknya, orang yang goblok, orang yang kumprong, menatba nafsu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tapi anehnya, wallahi tamana Allah alamania, dia mengharapkan kepada Allah yang nggak nyambung bro, namanya al-ahmak. Naudzubillah min dzalik. Gus Ubat membuka bab tarahum, kasih sayang pada hati ruh. Ini Rasulullah tegas, sekali kamu badan hati ruh bukan didikan Rahman Rahim, gak akan mencembanyu surga. Masuk jangan. Loh, kurang jelas lagi. Bahkan wali-wali abdal itu tidak hanya fenomena sholatnya, zakatnya, tapi bisa selamatul sudur, karena selamatnya dalam dadanya ini seperti dadanya burung Garuda. Ini sebenarnya ungkapan dari Torekoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang mana ujungnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sahwat dermawannya, tapi mafi suduri, apa yang di dalam dadanya. Ini Torekoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Makanya masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi lebih tegas lagi, mohon maaf saya tambah Gus ya, yang disampaikan Mbah Ghazali bab tarahum, betul-betul cinta kasih sayang. Nabi dengan tegas, laisa minna man yahmilu silah, bukan golongan kami, bukan golongan Rasul dan sahabat orang yang membawa senjata. Tadi
dengan tegas, laisa minna man yahmilu sirah, cacat perilaku dari Sabang sampai Merauke ulama Nusantara yang diajarkannya kasih sayang. Nah ini fenomena ini Pak, Ya. bagaimana andai kata saya ceramah kemudian di depan jamaah membawa pedang begitu tuh, silah, itu gimana Pak? Itu biarpun statusnya syekh, statusnya habaib, laisa minna karena Nabi tegas, bukan golonganku. Bukan golonganku yang membawa senjata, yang jelas didik arogan, yang jelas mendidik perang saudara. Padahal Abu Yain, mohon maaf Bung Kar, saya ulangin kemarin ya, fil harokah barokah, di dalam harokat, di dalam gerakan itu berakah. Gerakan Abu Yain adalah membangkitkan Syekh Nawawi Al-Bantani wa dzurriyyati, berarti mengangkat ulama, berarti mengangkat Nusantara, mengangkat Indonesia. Tapi Pak Mujib harus jelas, transparan. Di mana-mana ini yang kurang ajar. Ada habaib yang menyatakan Habib Taufik gurunya NU bangsat. Ini yang bikin provokator. Ini bagus Gus, namanya habaib ya, tapi ujung-ujungnya apa? Habib Taufik gurunya NU, ya terima saya. Itu secara tegas berarti sudah menginjak-injak NU, membelokkan NU berarti membelokkan negara. Ini buahnya, yang ada adalah peperangan. Makanya mohon maaf ini saya sampaikan, kelihatannya bagus tapi tidak bagus. Ya Nabi kita sudah begitu perangnya, fenomenanya husnul dzahir, lahirnya bagus, bisa memikat hati. Hati-hati, makanya torekoh yang diberi rohnya. Saya ulang lagi, terus terang Garuda menyatakan, ada yang menyatakan Habib bahwa Habib Taufik gurunya NU termasuk menghapus, membelokkan negara. Kelihatannya dakwah, kelihatannya sholawat, tapi kepingin adu domba. Apalagi sekarang rame-rame dengan dakwahnya membawa pedang, laisa minna man yang membawa senjata, yahmilu silah, bukan golonganku. Kita tidak boleh tertipu. Seenak-enaknya Kanjeng Sunan Kalijogo itu dikubur dulu membaca kitab. Seenak-enaknya ulama kita kalah yang dilakukan melawan penjajah. Gak bisa Pak Mujib baca kitab yang sok santeri lagi kita, gak bisa. Wahai dinin itu manafsin malasab kadali erin inna nafaqat wajab. Satu, jaga agama. Dua, nafsin jiwa yang sekarang kurang lebih hampir 300 juta Indonesia ini. Siapa yang mau menjaga? Siapa yang mendoakan? Nafsin malin, begitu juga menjaga harta. Wa kadali erin, begitu juga menjaga harga diri. Marwah negara tidak boleh diinjak-injak. Garuda siap menyampaikan habaib yang ngaku Taufik gurunya NU bangsat. Nah untuk bilamin balik terus terang itu menginjak marwah negara, menghapus NU. Nah, kenapa? Qiwamud dunia arba'ah, tegak berdirinya dunia, tegak berdirinya Indonesia hanya 4 faktor, 4 unsur. Satu, ilmu ulama, ilmu yang dikedepankan. Kalau sudah ulama ditindas, sudah ulama dikuasai, ulama dihapus, bahaya. Gak akan ketemu yang namanya Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Satu, ilmu ulama. Dua, adil umaro, keadilan para pemerintah kita. Zaman sekarang gara-gara imigran, yaitu imigran, betul, mereka pendatang sering mengacau rakyat asum demo umaro bangsat. Kita harus sepakat presiden 1 sampai ke 7 ini semuanya pembela jihad menuju Indonesia. Jangan diberi asumsi ngacak-ngacak kita bermusuhan. Maka apapun dalilmu berarti kamu bukan dalil promosi. Jadi itu namanya dalil promosi Gus. Kita nggak boleh tertipu. Beda dengan kita, kasih sayang, tanah air, merah putih, Pancasila gitu aja. Tapi faktanya berbicara. Sampaikan dari Sabang sampai Merauke tertipu. Yang kelihatannya habaib, suaranya sholawat, suaranya ternyata doktrin menghapus NU, membelokkan Indonesia. Serang dengan doa. Ini Garuda Muda berbicara. Yang penting pesan beliau Soekarno, ingat bahwa Pancasila dibentuk, diukir, ditulis tidak hanya dengan darah tapi dengan nyawa. Apa tujuannya? Hanya kita semuanya bisa bersatu.